Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga kabarnya hari ini baik semua ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kata iman berasal dari bahasa Arab dari kata fi'il madi yang artinya percaya atau yakin. Menurut istilah yakni kepercayaan atau keyakinan seseorang dengan membenarkan dalam hati seyakin-yakinnya, kemudian mengucapkan melalui lisannya dan membuktikan melalui perbuatan atau tindakan sehari-harinya. Sedangkan Rasul berasal dari bahasa Arab artinya utusan. Sedangkan Rasul Allah adalah orang yang diutus dan ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran Allah atau wahyu yang diterimanya kepada umatnya agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Sedangkan kata Nabi berasal dari kata naba'ah, artinya pemberitahuan yang besar faedahnya, yang menyebabkan orang mengetahui sesuatu. Nabi dengan demikian berarti duta atau utusan Allah, atau orang yang memberi informasi tentang Allah. Nabi juga disebut Rasul yang artinya utusan. Selanjutnya itu perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan pertama itu Nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak menyampaikan dan mengajarkan kepada umat manusia. Sedangkan Rasul itu menerima wahyu dari Allah dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mengajarkannya kepada umat manusia. Yang kedua perbedaannya itu Nabi menerima berupa peraturan atau pedoman yang telah diwahyukan kepada Nabi sebelumnya, sedangkan Rasul menerima wahyu berupa peraturan atau pedoman yang telah disempurnakan untuk disampaikan kepada umat manusia. Perbedaan ketiga itu mukjizat dari Nabi ini tidak menonjol, sedangkan mukjizat pada Rasul lebih menonjol. Sifat-sifat dari Rasul ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat wajib dari Rasul. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya selalu benar. Para Rasul selalu berkata yang benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun benar dalam perkataan-perkataan yang berhubungan dengan persoalan keduniaan. Contohnya, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataannya benar. Apa yang disembah oleh bapaknya Ibrahim adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Peristiwa ini diabadikan dalam firman Allah surat Maryam ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Artinya yaitu, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat membenarkan seorang nabi. Selanjutnya yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjalankan tugas kenabiannya sesuai dengan tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Demi terlaksananya tugas itu, mereka selalu menjaga jiwa dan raganya dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kepercayaan umat manusia terhadap dirinya senantiasa terjaga. Contohnya yaitu di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Asy-Syura ayat 106 dan 107 yang berbunyi itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin.
yang artinya itu ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Sifat wajib rasul yang ketiga yaitu tabligh, artinya menyampaikan perintah dan larangan, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan yang termaktub dalam ayat berikut. Ya ayyuhar rasulu balagh ma anzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya itu, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Maidah ayat 67. Sifat yang keempat yaitu fatanah. Fatanah artinya cerdas. Maksudnya, para rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan amanah, tugas, dan tanggung jawab sebagai rasul. Mereka mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Mereka mampu menghadirkan hujah atau argumentasi bagi orang-orang yang menentangnya. Mereka juga mampu menanamkan kebenaran ke dalam hati orang-orang yang masih ragu kepadanya. Sebagai contoh, ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan hajar aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Selanjutnya yaitu sifat mustahil dari Rasul. Yang pertama yaitu kizib. Kizib berarti bohong atau dusta. Hal ini lantaran tidak mungkin seorang Rasul mengatakan sebuah kebohongan atau dusta. Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Najm ayat 2-4. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya itu, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Selanjutnya yaitu sifat Rasul yang mustahil yaitu khianah. Khianah berarti berkhianat. Tak ada satupun Rasul Allah yang berkhianat terhadap umatnya. Semua wahyu yang telah Allah amanatkan akan disampaikan dan dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 106 yang berbunyi itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illahu wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya itu, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sifat yang mustahil yang ketiga yaitu khitman, yang berarti menyembunyikan. Setiap Rasul Allah yang telah diamanatkan wahyu tak mungkin disembunyikannya kepada seluruh umatnya. Hal ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 50 yang berbunyi yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Yang artinya itu,
Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Sifat mustahil Rasul yang terakhir itu baladah. Baladah berarti bodoh. Maksudnya itu setiap rasul pilihan Allah tidak mungkin bodoh, seperti dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang berarti jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Meskipun memang pada awalnya para rasul tak dapat membaca dan menulis, tetapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya itu sifat jaiz. Sifat jaiz yaitu sifat yang boleh terjadi pada diri Rasul. Sifat jaiz pada Nabi itu ardul asyariyah. Yang dimaksud dengan ardul basyariyah adalah sifat-sifat yang sama dengan manusia pada umumnya. Sifat tersebut itu makan, minum, haus, sakit, lapar, sedih, senang, beristri, dan sebagainya. Namun, sifat-sifat kemanusiaan ini tidak mengurangi atau menurunkan derajat seorang rasul. Selanjutnya yaitu tujuan Allah mengutus rasul. Tujuannya pertama yaitu memberi petunjuk untuk mengetahui Sang Pencipta. Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan berada di jalan benar menuju iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada faktor yang membuat sebagian manusia terjerumus ke jalan yang sesat. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsinya yang berbunyi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atat humus syayatinu fajtalathum andi nihim wa harramat alaihim ma akhlaltu lahum wa amarathum ayyushriku bima lam unzil bihi sultana. Hadis riwayat Muslim. Artinya itu, aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Mereka didatangi oleh setan lalu dijauhkan dari agama mereka. Setan mengharamkan yang aku halalkan pada mereka dan memerintahkan mereka agar menyekutukanku dan tidak aku turunkan kuasanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, untuk menuntun mereka ke jalan yang benar dan memberitahukan kepada mereka tentang Tuhan, Sang Pencipta yang esa yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus Rasul untuk melakukan hal tersebut. Firman Allah surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul lan an ya'budullaha wajtanibut taghut, yang artinya itu, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah, jauhilah tagut. Tujuan yang kedua yaitu memberitahu umatnya tentang hal gaib. Sebagai hambanya yang lemah, kita tidak bisa mengetahui hal-hal gaib yang meliputi keadaan akhirat kelak, alam kubur dan hisab, hari hisab, hari pembangkitan, surga, neraka, malaikat dan lainnya, kecuali dari penjelasan dari para rasul. Dari penjelasan mereka tentang hal ini, kita bisa meyakini dan tidak ragu terhadap hal gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah surat Al-Imran ayat 179 yang berbunyi itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha'u fa minu billahi wa rusulihi.
yang artinya itu Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan manusia terhadap suri tauladan yang baik. Untuk membentuk seorang agar mempunyai akhlak yang baik, maka tidaklah cukup ia diajarkan akhlak melalui lisan saja, akan tetapi harus ada suri tauladan yang baik di sisinya, sehingga pembentukan akhlak yang baik akan lebih cepat dan meresap pada diri orang tersebut, dikarenakan ia mencontohi suri tauladannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi umat. Contohnya ialah ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi suri tauladan bagi umatnya, baik dari ketika ia diutus sampai zaman sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Tujuan Allah mengutus Rasul yang keempat yaitu mengajak manusia menuju kebenaran yang sesungguhnya. Sebagaimana kita ketahui, ilmu dan pengetahuan manusia terbatas. Manusia tidak mampu mengetahui seluruh kejadian yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sehingga manusia membutuhkan ajaran yang pasti menuju kebenaran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya dengan membawa ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai untuk segala tempat dan waktu, sehingga manusia bisa terbimbing menuju kebenaran yang sesungguhnya. Penjelasan tersebut di antara beberapa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Selanjutnya itu tugas-tugas dari Rasul. Tugas Rasul yang pertama itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua itu menyatukan iktikad dan keyakinan umat, yaitu Allah itu esa dan menjauhi perilaku musyrik. Tugas yang ketiga itu memberi kabar gembira pada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Tugas yang keempat itu memberi batas pada umatnya, mana yang dilarang dan mana yang harus dikerjakan menurut perintah Allah. Tugas yang kelima yaitu memberikan pedoman pada umatnya agar menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Tugas yang keenam, menunjukkan jalan yang lurus dan mensucikan jiwa manusia serta mengejar kepada kitab dan hikmah. Tugas yang ketujuh yaitu menjelaskan kepada umat apa saja yang dapat membawa kepada keridhaan Allah dan apa saja yang membawa kemurkaannya. Kedelapan itu mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Selanjutnya itu tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Tanda yang pertama itu mempercayai sepenuh hati bahwa Rasul atau Nabi adalah manusia pilihan-pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu-wahyunya agar dijadikan pedoman hidup. Tanda yang kedua yaitu mempercayai sepenuh hati bahwa para nabi atau rasul itu wajib memiliki sifat-sifat mulia, mustahil bersifat tercela. Tanda yang ketiga itu mempercayai bahwa antara para nabi dan rasul itu ada 5 orang yang termasuk ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Atau bisa juga kita sikat dengan Mim. Selanjutnya yaitu mempercayai sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW penutup seluruh nabi dan rasul Allah. Selanjutnya itu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Rasul Allah. Yang pertama, itu menjunjung tinggi risalah. Yang kedua, memuliakan dan mengucapkan salawat kepada Rasul Allah SAW. Yang ketiga itu meyakini kebenaran semua yang disampaikan oleh Rasul. Yang keempat, mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.
Yang kelima itu mencintai Rasul-Rasul Allah. Yang keenam, mengamalkan ajarannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama itu, dengan beriman kepada Rasul, maka makin sempurna iman kepada Allah. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan Rasul-Rasul Allah contoh dalam menjalankan hidup. Yang ketiga, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keempat, terdorong untuk menjadikannya contoh dalam hidup. Yang kelima, memiliki suri teladan dalam hidupnya. Yang keenam, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Yang terakhir itu, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik kepada sesama. Baiklah, anak-anak ibu, hanya itu materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan.